Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 punya cerita berbeda dibanding perhelatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Tensinya mendadak berubah setelah LSI Denny JA merilis hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos. Padahal, lembaga survei yang sama sebelumnya sudah merilis pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin diprediksi kuat akan memenangi pilkada. Pasangan nomor urut 2 ini tidak mungkin terkejar oleh calon lain karena perbedaan elektabilitasnya mencapai 2 digit. Hasil kesimpulan dari survei kami adalah jika tidak ada blunder besar, Ade Sugianto berpeluang menang. Sebab selisih elektabilitasnya 2 digit dan swing voter terus mengecil, swing voter 13,5%. Kedua, tingkat popularitas dan kesukaan cukup tinggi. Dan ketiga, persepsi kinerja Bupati Tasik dianggap baik. Namun beberapa jam setelah pencoblosan selesai, hasil hitung cepat LSI Denny JA menyebut Iwan Iip sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dengan perolehan suara 35,26%. Hasil hitung cepat itu langsung disambut sukacita oleh Iwan Iip dan tim. Iwan Saputra sampai menggelar sujud syukur, tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. KPU Kabupaten Tasikmalaya menampilkan hasil yang berbeda. Berdasarkan penghitungan suara dari tiap TPS, pasangan Ade Cecep mendapat suara terbanyak. Kubu Iwan Iip berang dan menuding KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan kecurangan. Mereka lantas berunjuk rasa. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali demonstrasi. KPU bergeming dan tetap menggelar rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Hasilnya, pasangan Ade Cecep mendapat 315.332 suara, sedangkan Iwan Iip 308.259 suara. Pada hari ini, pasangan nomor 4, pasangan Iwan Iip akan mengadakan roll call. Terima kasih. Tentu setiap keputusan yang diambil. Tensi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya kembali memanas setelah Bawaslu disebut-sebut mendiskualifikasi calon petahana karena terbukti melakukan pelanggaran. Kubu Iwan Iip kembali mendapatkan bahan bakar untuk melakukan perlawanan. Mereka mendesak KPU segera mencoret calon petahana dan menetapkan Iwan Iip sebagai pemenang pilkada. Namun, lagi-lagi mereka harus gigit jari. KPU Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa Ade Sugianto yang merupakan calon bupati petahana tidak melanggar aturan. Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh pasangan calon nomor 2 atas nama Haji Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin dari kebijakan Bupati Tasikmalaya dalam bentuk surat instruksi dan edaran Bupati dimaksud, sehingga unsur pelanggaran pasal 71 ayat 3 tidak terbukti. Tidak menerima hasil pilkada, Iwan Iip mengirimkan gugatan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka memohon agar calon petahana didiskualifikasi atau menggelar pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Namun semua permohonan Iwan Iip bertepuk sebelah tangan. Mahkamah Agung menolak permohonan Iwan Iip dan menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Mahkamah Konstitusi juga menolak. Dalam persidangan pembacaan putusan yang digelar secara daring, Jumat 19 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Iwan Iip. Semua permohonan Iwan Iip ditolak.
Salah satu tuduhan yang ditolak MK misalnya soal pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan aparatur sipil negara. Tudingan adanya praktik politik uang pun tidak diterima Mahkamah Konstitusi karena dalil pemohon tidak didukung fakta-fakta hukum yang meyakinkan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memungkas perjalanan panjang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang menguras waktu dan biaya. Layaknya kompetisi, menang kalah adalah keniscayaan. Dan satu hal yang pasti, semua tidak terlepas dari takdir yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mentakdirkan saya sebagai Bupati Tasikmalaya terpilih. Dan ke depan tentu saja saya mohon izin dan mohon bersama-sama sekalian, mari kita bangun Tasikmalaya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ada banyak kekurangan, apalah artinya saya hanya seorang, tetapi saya yakin kebersamaanlah yang akan menjadi kebanggaan kita, memudahkan Tasikmalaya jauh lebih baik. Proses pemilu kada sudah usai, kompetisi sudah selesai. Allah sudah menakdirkan kami berdua, saya dengan Pak Ade yang hari ini memimpin. Dan itu adalah yang dikehendaki oleh mekanisme yang ada di kita dengan cara demokrasi. Yang kalah tentunya juga harus legowo. Kami juga yang diberikan kesempatan juga tentu tidak akan dibawa. Mari kita berangkul-rangkul kembali. Tasik ini adalah tempat lahir kita, tempat tumbuh kita, tempat kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berikhtiar di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan pada saat kita berhubungannya baik, bersosialisasinya baik, hablum minan nas jalan baik, maka tentu kita semua akan kembali pada khaliknya, maka pasti harus bernilai hablum minallahnya baik. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam hal ini Bapak Haji Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Bapak Haji Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Nah, kita berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sudah terpilih untuk mendapatkan amanah dari rakyat, segera melaksanakan kegiatan pembangunan di Tasikmalaya. Karena memang saat ini sudah sangat dinanti oleh rakyat, bagaimana bisa membawa Tasikmalaya, membangun Tasikmalaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tasikmalaya mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Bupati Ade Sugianto dan Pak Wakil Bupati. Semoga dapat memimpin Tasikmalaya ini menjadi lebih maju. Semoga amanah, semangat.